Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Indonesia di masa depan, suka tidak suka, mau tidak mau, akan menjadi bagian dari palagan pertarungan militer super hebat dan spektakuler antara China dan AUKUS, atau Australia, United Kingdom, dan United States. Wilayah potensi konflik dahsyat di Indo-Pasifik membuat perpindahan pergelaran kekuatan militer pindah dari Amerika dan Eropa ke Asia Pasifik, dari barat ke timur. Ketika Perang Dingin, pergelaran kekuatan militer NATO dan Pakta Warsawa membelah Eropa, didominasi angkatan darat karena bordernya daratan Eropa. Sementara AUKUS versus China didominasi angkatan laut dan udara. Platform AUKUS sama persis dengan NATO dan Pakta Warsawa. Gong telah berbunyi dan menghentak keras. Militer Indonesia harus berbenah dan bergegas cepat untuk menyesuaikan keikutsertaan takdir sejarah ini. Dua komponen sayap militer yang mutlak dipercepat kekuatannya adalah Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Tidak lagi memakai formula minimum essential force, tetapi menuju kepantasan untuk tampil berkontestasi sebagai peserta parade gengsi militer. Ya, bukan lagi minimum, tapi pantaskah kita ikut serta? Atau pantaskah kita disejajarkan dengan pemain-pemain Indo-Pasifik? Minimal mempunyai alutsista berteknologi yang sepadan dengan zamannya sebagai bagian dari ketahanan diplomasi militer. Meski tetap saja dianggap pelandu oleh kedua gajah, China dan AUKUS. Parade dan unjuk kekuatan kapal perang dan jet tempur di Laut Cina Selatan sama sekali tidak terbayangkan 10 tahun lalu. Dan lihatlah sekarang, betapa LCS sudah menjadi arena saling pamer otot militer yang tidak pernah sepi dari warawiri alutsista laut dan udara. Barusan ada 4 rombongan kapal induk meramaikan LCS, 2 dari Amerika, 1 dari Inggris, dan 1 lagi dari Jepang. Dan untung saja kita tidak terlambat membangun pangkalan militer di Natuna. Sekarang sudah ada brigade komposit Gardapati yang mengawal Natuna dengan sejumlah KRI, UAV, dan jet tempur. Peristiwa kecelakaan kapal selam nuklir Amerika, USS Connecticut, yang baru saja terjadi, memberikan pesan kuat bahwa situasi bawah air LCS tidak lagi senyap. Patut diduga sudah ada infiltrasi dan pergerakan intelijen bawah air yang saling memantau dan membenturkan. Apalagi ternyata belum diketahui benda apa yang bertabrakan dengan kapal selam bertenaga nuklir itu di kedalaman LCS. Padahal kapal selam canggih Amerika memiliki teknologi sensor sensitif, proteksi berlapis, dan early warning. Benturan yang cukup keras dan melukai belasan awak kapal Connecticut menandakan ada sesuatu yang menggelisahkan. Perkuatan militer Indonesia saat ini dalam kondisi extraordinary. Dalam waktu dekat, segera ada kontrak efektif pengadaan 36 jet tempur Rafale, 24 jet tempur F-15, 6 kapal perang Heavy Frigate Frame Class, dan 2 kapal perang Maestrale Class. Sementara, pembangunan 2 kapal perang Heavy Frigate Ever Class berlisensi dari Inggris sedang dalam proses awal pembangunan di PT PAL. Kita juga sedang bernegosiasi dengan Jerman untuk pengadaan kapal selam U-214. Tentu, ini langkah yang bagus, karena Jerman adalah maha guru teknologi kapal selam konvensional. Jika ini terwujud, akan memberikan ruang pencerahan untuk 3 kapal selam Nagapasa kelas yang performansinya belum sesuai harapan. Nagapasa kelas adalah U-209 teknologi Jerman yang diproduksi oleh muridnya, yaitu Korea Selatan. Maka, jika Nagapasa kelas belum memuaskan, langsung sajalah berguru ke maha guru, yaitu Jerman. Sekilas jalan sejarah NATO dan Pakta Warsawa di masa Perang Dingin adalah pergelaran puluhan ribu tank, artileri, roket, peluru kendali, jet tempur, bersama puluhan ribu prajurit siaga tempur di sepanjang garis batas Eropa Barat dan Eropa Timur. Sementara border AUKUS dan China adalah pergelaran kapal induk, destroyer, frigate, kapal selam, peluru kendali jarak jauh, pesawat pembom, UAV, dan jet tempur. Kekuatan dominannya adalah Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Bedanya, NATO dan Pakta Warsawa adalah pertarungan keroyokan para pihak masing-masing dipimpin oleh Amerika dan Uni Soviet, melibatkan banyak negara Eropa. Sedangkan aliansi militer AUKUS dan China
adalah keroyokan melawan Cina, 3 lawan 1. Armada Angkatan Laut Amerika selama ini mendominasi Atlantik dan Eropa. Sekarang, 2 samudra dipegang, Atlantik dan Pasifik. Pengurangan kekuatan di Timur Tengah sudah berlangsung, termasuk menarik pasukan dari Afghanistan. Karena untuk sekarang dan masa depan, Indo-Pasifik adalah pusat perhatian dan konsentrasi penuh militer Amerika. Wilayah konflik ada di kawasan kita, dan Indonesia secara geostrategis punya teritori terluas di Asia Tenggara. Sementara kita berselisih dengan Cina hanya soal ZEE 200 mil Laut Natuna Utara, bukan soal teritori kedaulatan 12 mil laut. Dan itu sama dengan perselisihan batas ZEE kita dengan Malaysia, juga dengan Vietnam di LCS. Tapi kan tidak heboh, biasa saja, tidak seperti dengan Cina. Maka, sambil mempersiapkan kedatangan berbagai jenis alutsista canggih, keep calm and low profile, tetap tebar senyum persahabatan antara keduanya, AUKUS dan Cina. Sudah kita contohkan ketika kapal Coast Guard Cina dan kapal perangnya ngetem sebulan penuh sepanjang September 2021 nungguin eksplorasi LNG di teritori ZEE Laut Natuna Utara. Kita kirim 3 kapal Bakamla dan 6 KRI, tetap dalam kondisi siaga proporsional dan kondusif. Pada saat yang sama, konvoi kapal Indo-Amerika juga berlayar dengan gagah di sekitar lokasi eksplorasi. Artinya, baik kapal-kapal Cina dan Amerika itu berada di wilayah ZEE Natuna dalam waktu yang relatif sama. Silahkan Anda tafsirkan sendiri.